وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini, di malam ke-29 kita masih istiqomah selalu menjalankan sholat berjamaah, baik itu sholat wajib yaitu sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah mohon salat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini izinkan saya memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Ini yang kedua kalinya saya jadi imam sholat tarawih. Ya, miring. Jadi dalam kesempatan kali ini saya gunakan untuk belajar berbicara di depan umum, ya, karena tidak semua orang bisa berbicara di depan umum. Kita bisa bicara sendiri atau sedang berkumpul, tapi kalau berbicara di depan umum seperti ini banyak groginya. Hafalan ceramah pun kadang hilang, ya. Jadi nanti buat bapak-bapak dan adik-adik semuanya yang dikasih kesempatan untuk tampil di depan, ya kita manfaatkan saja. Jadi pada intinya saya berdiri di sini bukan untuk menggurui bapak-bapak dan ibu semua sekalian. Saya hanya menasihati kepada anak-anak saya yang ada di sini. Ya, karena saya sendiri masih banyak kekurangannya. Dan jangan lupa buat anak-anak simak omongan dari bapak. Nanti ada kuisnya lagi ya, ada hadiahnya. Ya, kalau nanti nggak dengerin, nggak tahu nanti jawabannya apa. Baik, bapak-bapak jamaah dan anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan satu perkataan dari Imam Syafi'i yang mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Jadi itu perkataan dari Imam Syafi'i, bukan sebuah hadis. Jadi yang artinya barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, yaitu dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Ya, itu logika ya. Logika pun kita nyambung. Kita dituntut dulu sekolah supaya kita bisa kerja, bisa mendapatkan uang. Kita dituntut belajar ngaji supaya bisa paham agama, supaya masuk surga. Semuanya itu adalah dengan ilmu. Tidak panjang lebar saya menerangkan satu perkataan ini, mungkin bisa dijabarkan masing-masing oleh bapak, ibu dan anak-anak sekalian. Ya, jadi untuk anak-anakku yang masih kecil, yang masih sekolah, terus belajar menuntut ilmu supaya untuk mencapai cita-citanya. Ya. Kemudian dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil satu tema, yaitu pengalaman hidup saya, pemondokan anak saya. Mohon izin, di sini banyak bapak-bapak yang sudah memondokkan anaknya. Kemudian ada adik kita, anak kita, Alfa juga ya, masih mondok saat ini. Saya hanya menyampaikan pengalaman hidup saya. Jadi saya memiliki dua putra. Yang pertama itu umurnya 20 tahun. Semenjak SD saya bujuk untuk masuk pondok pesantren, tetapi katanya nanti SMP. Setelah SMP, nggak mau saya masuk pondok. Kalau saya dipondokin, saya pasti kabur katanya. Akhirnya saya putuskan dengan istri, ya udah kalau kayak gitu jangan dipondokin. Daripada dipondokin buat biaya, kan dia kabur, ya rugi ya. Kemudian saya mempunyai anak yang kedua, umurnya saat ini 10 tahun. Alhamdulillah yang kedua ini Allah berikan istilahnya jalan buat saya untuk bisa memondokkan salah satu daripada anak saya. Jadi di tahun 2002 kemarin anak saya masuk ke pondok. Kalau sekolah negerinya kelas 4 ya. Sekarang ini kelas 4.
Alhamdulillah banyak sekali perubahan. Walaupun sebelumnya dari kelas 1, 2, dan 3 adalah di sekolah SDIT yang notabene-nya itu adalah banyak pelajaran agamanya dibanding pelajaran umumnya, tetapi jauh sangat berbeda kualitasnya dengan memondokkan anak kita di pondok pesantren. Ya. Kita ambil 3 poin saja dalam hal ini supaya menyingkat waktu. Yang pertama dalam memondokkan anak itu adalah motivasi. Yang kedua adalah orang tua. Yang ketiga adalah pondok pesantren. Mohon izin kalau salah, mohon dikoreksi. Masih banyak penjabarannya, tapi saya ambil garis besarnya saja. Jadi kenapa ada motivasi? Kenapa kita motivasi memondokkan anak kita di pondok pesantren? Tentunya supaya anak kita mempunyai karakter Islami, mempunyai akhlak Islami, ya. Itu motivasinya. Supaya nanti kalau gedenya anak kita janganlah berharap jadi ustadz, ya. Supaya dia ngerti agama. Walaupun kita tinggalkan, dia jauh dari kita, dia bisa sholat sendiri, dia bisa berbuat baik sendiri. Itu harapannya, dia punya akhlak yang Islami, ya. Supaya daripada dia di rumah tidak punya kegiatan yang positif, kalau di pondok 24 jam kegiatannya positif, ya. Saya ambil satu contoh saja, ya. Anak saya sampai kelas 3 itu baca juz amma masih latinnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ada Arab, ada latinnya, yang dibaca latinnya. Alhamdulillah, itu SDIT. Setelah di pondok, alhamdulillah sekarang itu sudah langsung Al-Quran, Pak. Sudah bisa baca Al-Quran. Tadarusnya udah sampai juz berapa ya, Pak? Udah juz berapa tadarusnya? 17. Ya? 17. Sudah sampai juz 17 tadarus. Jadi alhamdulillah minimal dia kemarin itu 3 bulan pertama sudah hafal Yasin, sudah hafal doa-doa semuanya, doa-doa dia harus hafal. Kemudian ini belum ke nafis, dia masih ke level dasar, ya. Alhamdulillah sebelum 1 tahun ini banyak sekali perubahannya sikapnya. Jadi kita buat memotivasi kepada orang tua supaya apabila tidak sanggup untuk mendidik anak kita secara agamis atau dalam 24 jam kita tidak bisa mengawasi anak kita, lebih baik kita memondok anaknya. Pertama itu motivasi. Kedua mengenai orang tua, bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya yang di pondok pesantren. Biasanya orang tua nggak tega ya memondokkan anak-anak. Di pondok anak saya itu dari TK, Bapak, dari usia TK, SD, SMP. Bayangkan anak TK yang masih disuapin, masih dibikinin susu, masih segala macam. Tapi lulus TK itu dijamin bisa baca Al-Quran. Jamin. Lulus TK bisa baca Al-Quran. Dijamin itu. Ya. Jadi itulah kelebihannya kalau di pondok pesantren. Di samping dia mandiri, dia juga agamanya dapat. Kemudian kita juga sebagai orang tua wajib menyerahkan kepada pondok yang kita pasrah berserah diri, yang kita harus tega, dan juga kita bisa mengontrol. Pada saat penyemukan santri biasanya beda-beda, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Kita bisa nanya kepada anak kita bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa konsultasi dengan guru pengajarnya. Ya, itulah kita sebagai para orang tua apabila nanti memondokkan anak-anak. Dan kemudian bagaimana dengan pondok pesantrennya? Tentunya bagaimana mengajarkan anak kita mengenal pondok pesantren kalau kita tidak pernah mengajak anak kita ke pondok pesantren atau tidak pernah diskusi dengan anak kita perihal pondok pesantren. Itulah tahap awal bagaimana mengenalkan anak kita ke pondok pesantren. Kita cerita, teman ayah dia di pondok ini loh, dia ngajinya pintar, dia bacanya bagus. Kita ajak dia main ke rumahnya, kita ajak dia ke pondok pesantren, lihat kegiatan yang di sana. Alhamdulillah dengan begitu naluri keinginan untuk pondoknya lebih besar. Dia akan bandingkan, kalau di rumah saya ditinggal ayah sama bundanya kerja, saya di rumah main handphone, nonton TV, capek tidur. Gitu. Kalau di pondok dia banyak teman, makan bareng-bareng, tidur bareng-bareng, ya, mandi bareng-bareng, ya.
dibagi mulai dari sholat tahajud itu ya, jam 3 sudah mulai sholat tahajud. Nanti ada puasa sunat salat Kamis ya. Semuanya itu dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi semuanya dibimbing. Itu sedikit pengalaman saya, mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan buat adik-adik ya, yang masih punya cita-cita ya, tolong kejar cita-citanya apapun pendidikannya adik-adik sekalian. Ilmu itu wajib ya, supaya nanti bisa menguasai dunia dan bisa menguasai akhirat ya. Dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Tri Haryanto bahwasanya ini adalah malam ke-29. Saya pribadi insya Allah besok siang akan mudik, jadi pulang kampung. Insya Allah nanti kalau besok malam ada tarawih, saya izin tidak ikut tarawih karena besok sudah mulai mudik. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah atau kata dalam bergaul ini ya. Di Ramadan ini kan pernah saya ceritakan di awal bahwasanya Ramadan ini adalah suatu madrasah. Betul nggak Bapak Ibu? 12 bulan ya, 12 bulan Allah ciptakan 1 bulan sebagai madrasah buat kita. Suasananya beda Ramadan dengan bukan Ramadan. Pengurus TKM aja sudah menyambut Ramadan dalam mempersiapkan segala macam program untuk kita jamaahnya, dan jamaahnya pun antusias. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita semua selalu istiqomah ya. Setelah digembleng di Ramadan ini, teruskan apa-apa yang sudah mendapatkan pendidikan di Ramadan ini, teruskan. Sholatnya jamaah, ada taklim ya, PDKM ada taklim, ngadain sholat berjamaah, itu semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang berkah dan barokah, sehingga kita dapat bisa pergi ke Mekah dan Madinah, dan kalau ada sisanya bisa buat wisata. Sekian dari saya, dan saya minta 2 orang anak maju ke depan yang berani jawab pertanyaan Bapak. 2 orang anak, ayo. Kalau ditanyain di sini nanti pada keluar ikut ya. 2 orang ada hadiah. Ya, satu lagi siapa yang berani? Boleh Pak RT. Ya, satu lagi yang berani maju. Saya berani ya Pak. Baik. Siapa yang berani itu? Kalau Bapak kasih pertanyaan di sini pada ribut di bawah. Kalau disuruh maju nggak berani. Satu lagi, ini ada hadiah nih dari Bapak itu. Hadiah tuh. Lumayan. Ya. Ada yang mau kecil lagi nggak? Satu lagi. Ayo, rehat. Satu lagi. Sini. Iya. Namanya siapa? Mami. Pertanyaan dari Bapak. Siapa nama Bapak Ketua TKM Mushola Ikhlas? Bapak siapa? Tetangga sendiri loh. Siapa Bapak Ketua TKM-nya? Nggak tahu. Ya. Sebutkan nama-nama Nabi 5 aja. Nama-nama Nabi. Ayo. 1 Nabi. Nggak tahu. Nama malaikat 5. Nama malaikat. Ayo. Ayo. Nama malaikat nggak tahu. Jadi gimana dia tahu? Ya, nih, nah. Nah, yang ini yang gede. Nih, pegang. Siapa nama Bapak Ketua DKM kita? Pak Riyadi. Bapak Riyadi. Orangnya yang mana? Sebutkan 10 nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Benar kan? Benar.
Ya, setelahnya sebutkan 10 nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yahya, Muhammad. Ya, betul nggak? Betul. Nih satu hadiahnya, ini hadiahnya. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menghibur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan sholat sunat tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.